Ditunggu dulu nanti sama Bu. Nah, udah bisa sekarang mah. Oke. Itu ya. Eh, Sok. silakan Bu Heni sebagai host-nya saya jadi ya. Dibuka dulu sama Bu Heni ya. Perkenalan saya sebagai Vicky gitu ya. Saya Fajar sebagai Vicky-nya. Bu Heni sebagai host. Oke, silakan Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Pak Chandra? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah di sini kita akan praktek coaching yang dimana saya itu berperan sebagai coach dan di sini Pak Chandra sebagai coachi. Nah, di sini mungkin kita akan memulai langsung aja ya Pak Chandra. Nah, Baik Ibu. oke. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Bu Heni. Apa kabar Pak Chandra? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Bu Heni. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi sekolah Pak Chan sekarang ini? Ada peningkatan apa gimana gitu Pak Chan? Kebetulan saat ini kan tahun ajaran baru Bu ya. Saat ini sedang melaksanakan MPLS hari ketiga ya. Dan hari ini hari ketiga itu untuk MPLS selesai di sekolah saya. Kemudian besok dilanjut ke MPLPS ya. Masa pengenalan pramuka sekolah gitu Bu. Untuk besok bagian saya Bu kebetulan ditugaskan jadi pembina pramuka juga Bu. Wah, luar biasa Pak Chan, semangat Pak Chan. Mungkin di sini boleh Pak Chan memperkenalkan diri sebagai ma- guru mapel apa dan mungkin bisa apa namanya lebih luas lagi biar kami ini bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Chan. Silakan Pak Chan. Baik, Bu Heni, terima kasih. Nama saya Chandra Wiguna Umbara. Saya bertugas di SMA Negeri 5 Pandeglang, Bu, dan mengampu pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan tahun ajaran ini saya diberikan tugas mengajar di kelas 11, Bu. Oh, alhamdulillah. Di sini kita melakukan coach, mungkin ini tujuannya juga kita ini untuk mengembangkan atau mencari solusi ya Pak Chan. Mungkin istilahnya kita ngobrol aja seperti biasa ya Pak Chan. Jangan gimana, jangan bersetegang apa gimana. Kita ngobrol aja Pak gitu. Seperti kita layaknya rekan sejawat ya Pak ya. Nah, Baik, Bu. Saya agak tegang, Bu, agak deg-degan, Bu. Hampir saja tadi juga saya lupa, Bu, untuk tugas ini, Bu. iya, Pacan. Kayak di sini kita biar kita apa namanya biar Pacan tidak tegang di sini. Saya ingin menanyakan permasalahan apa yang mungkin di setiap guru itu masing-masing mempunyai permasalahan. Yang ingin saya tanyakan mungkin di sini Pacan mungkin ada suatu apa permasalahan. Silakan Pacan. Baik, terima kasih Bu Heni dalam permasalahan yang pernah saya hadapi dari pengalaman selama menjadi seorang pendidik gitu ya, atau seorang guru gitu dari sekolah sebelumnya gitu sampai saat ini, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang pernah saya hadapi Bu. Ya, Ya, Pak. yang pertama dari pengalaman saya dulu karena saya di sini baru, saya akan menyampaikan apa yang dulu pernah saya temukan masalah itu. Yang Ya. pertama tentang motivasi belajar siswa ya. Hmm. Dari motivasi belajar siswa yang notabene saya itu sekolah di daerah pelosok lah gitu Bu ya, dari Pandeglang Selatan gitu masih pedalaman. Saat itu saya merintis juga di sekolah sebelumnya gitu ya. Merintis dan di sana ternyata motivasi belajarnya itu ya masih kurang Hmm. Bu ya. Ya. Jadi masih membutuhkan Hmm. peran guru yang betul-betul ya di sana harusnya kan pembelajaran itu kan idealnya itu adalah berpusat kepada murid. Tapi ternyata yang saya temukan situasi real di lapangan itu atau di sekolah itu ternyata ya masih belum sampai ke sana itu Bu tentang Gitu. motivasi. Ya, ternyata kompleks juga ya permasalahan yang Pacan hadapi menghadapi siswa ya, Pak. Nah, di sini Iya. mungkin yang akan saya tanyakan dari ke permasalahan tersebut, apa yang akan Bapak sampaikan, mana yang paling penting yang harus Ya. diselesaikan? Ya, betul Bu. Permasalahan kan tadi tentang apa? Tentang motivasi belajar ya dari intrinsik siswa itu, kemudian
kebetulan fasilitas juga di sekolah waktu itu masih kurang menunjang. Hmm. Dan permasalahan juga ternyata dari yang saya temukan itu ternyata kompleks betul yang disampaikan sama Bu Heni tadi ya, Ya. mengenai kehidupan relasi atau hubungan keluarga antar siswa dengan lingkungan keluarga juga ternyata itu sangat berdampak sekali itu ya yang saya temukan permasalahannya. Mhm. Contoh seperti ini, si anak ibu orang tuanya meninggal gitu, tinggal sama neneknya, adapun ayahnya sudah nikah lagi dengan keluarga barunya meninggalkan. Nah, sering itu terjadi seperti itu, Bu. Ya. Kemudian ada seorang anak, kemudian keluarganya sudah tidak utuh lagi, bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi, dia tinggal sama neneknya. Itu banyak saya temukan permasalahan itu. Jadi yang paling ingin saya sampaikan dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ya, Iya, terutama pada diri siswa itu ya permasalahan dari motivasi belajar siswa itu sendiri, Bu, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya angkat pada permasalahan ini, Bu. oke. Itu permasalahannya motivasi ya, Pacan, menurut menurut saya, menurut Pacan Ya, ya. Jadi, motivasi dan relasi ya motivasi lingkungan dan keluarganya. relasi. Nah, Betul, di betul. sini mana yang paling di level berapa, bila nih di apa, di maksimalnya itu dinilai berapa gitu, Pak Pacan, kalau permasalahannya? Men Baik, Ibu. Jadi bila saya eh, lihat secara kompleks gitu yang saya amati gitu ya di sekolah dari anak-anak yang memiliki keluarga yang masih utuh gitu ya, kemudian ada anak-anak yang masih dalam keluarganya tinggal sama neneknya gitu ya, kurang perhatian orang tua. Mungkin sekitar 50 lima lah masih di level 5 dari 10 itu Bu gitu, masih ada setengahnya gitu. oh gitu. Berarti Mm-mm. masih banyak sekali yang harus ditingkatkan ya, Pacan ya, di sini. Nah, di sini, Betul Bu. eee, Pacan mungkin akan meningkatkan menjadi level berapa itu? Menurut Pacan solusinya gitu. Kalau misalkan itu kan, inovasi, motivasi dan relasi ya kalau nggak salah ya? Betul, Nah itu betul, mungkin betul. Pacan akan meningkatkan istilahnya menjadi level berapa untuk meningkat sampai ke sana gitu? Nah, dari permasalahan yang saya hadapi itu mungkin saya akan mencoba untuk meningkatkan menjadi level 7, Bu. Dia meningkat jadi 2 poin gitu Mmm, ya. Ada peningkatan nanti setelah saya akan sampaikan solusinya nanti, Bu. Jadi ya. target saya menjadi menaik 2 level itu. Mungkin di sini, apakah Pacan melakukan home visit, apa pendekatannya seperti apa, apa bagaimana Pacan untuk cara meningkatkannya itu ke level yang ketujuh? Baik, terima kasih, Bu. Jadi solusi yang saya coba terapkan ya untuk membangkitkan motivasi belajar dikarenakan terjadinya eh, kurang perhatian ya si siswa itu dari orang tua terutama ya. Apa betul? Salah satunya ya kita melakukan komunikasi atau hubungan relasi dengan siswa itu secara langsung terlebih dahulu, Bu ya. Mhm, Bila betul. mana si siswa itu di sekolah, nah kita mencoba untuk memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan secara secara alamiah gitu Bu, dari hati ke hati gitu Bu ya. Jahat. Kita menanyakan permasalahannya Iya dan betul. saya juga memberikan motivasi ya. Terkadang saya memberikan motivasi seperti ini, baik nak gitu ya. Hari ini keadaan si anak itu sedang dalam keterpurukan, Mhm, tapi berusahalah untuk selalu berpikir positif. mhm. Karena seandainya hari ini kita berada di si anak itu berada di posisi memang sedang terpuruk, berusahalah untuk membanggakan nenek kamu, Iya. gitu ya. Saya sampaikan seperti itu kepada si anak itu, Mhm, ya. Agar kenapa? Buatlah nenek kamu itu bahagia dengan pencapaian kamu setelah lulus sekolah, kamu bisa bekerja, gitu ya. Kemudian bisa memberikan eh, timbal balik kepada nenek, membahagiakan neneknya, dan bisa membuktikan kepada orang tua yang sudah ada. Nah, dengan memberikan motivasi-motivasi itu, saya berharap si anak itu memiliki
motivasi yang meningkat lagi. Hmm, Selain itu ya saya juga melakukan pendekatan seperti home visit, Bu ya. ya betul. Nah, melakukan home visit itu pernah ada si anak itu perempuan, dia Hmm, itu dia itu dari Lampung tadinya sekolahnya, ya. dari Lampung SMP-nya, kemudian dia masuk ke sekolah, dia tinggal sama ibunya, bapaknya ada di Lampung, Ya, Pak. ya. Oh, Terkadang si ibunya juga ikut ke Lampung bekerja, Bu. Ya, karena dia jadi tinggal sendiri di rumah, oh gitu. ya. Hmm. Sampai saat itu dia sakit-sakitan, Bu. Pas awal-awal masuk itu dia sakit-sakitan, ya, kemudian pingsan, dia itu terkena darah rendah, Bu. Hmm. Ya, saya juga home visit, kebetulan saat itu ibunya masih ada ya, masih belum ke Lampung. Saya Hmm. baru juga mau berangkat besoknya ke Lampung katanya gitu ya. Ternyata anaknya sakit. Akhirnya di sana ya terjalin komunikasi antara saya sebagai guru dengan orang tua siswi itu, Bu. Oh, Kemudian memberikan saran dan arahan bagaimana menjaga walaupun di jauh komunikasi seperti apa, dan itu juga menjadi tugas saya di sekolah gitu ya, karena rumahnya cukup jauh. Kalau dekat mungkin saya bisa mengontrolnya secara langsung ya, ya gitu. betul. Si anak itu udah perempuan gitu ya, tapi Iya, dia Pak. aktif juga di sekolah saat itu. Nah itu, Bu, yang saya lakukan, Bu. Oke, terima kasih Pak Chan. Mungkin di sini tanggapan atau respon dari keluarga yang di home visit sama Pak Chan itu responnya gimana Pak Chan? Baik apa gimana gitu. Namanya kan tinggal dengan nenek kan dia kalau nggak salah ya Pak Chan ya. Ya, si neneknya. Nah, Nah, kalau yang itu ya betul, karena si neneknya juga sebetulnya tidak begitu memahami dunia pendidikan, Bu. Ya, oh namanya juga iya, udah orang tua, Bu oh ya, iya betul betul. gitu. Yang taunya si nenek itu ya si anak itu kalau pagi sekolah gitu ya, kalau sore pulang berarti udah beres sekolah gitu kan. Iya Pak. Nah, itu. Jadi kembali saya menyampaikan dari hati ke hati lagi kepada nenek. Namanya juga nenek udah orang tua, Bu ya, si Iya iya. neneknya itu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami. Kalau saat itu bahasa Sunda yang dipahami, saya menggunakan bahasa Sunda. Nggak mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia, Bu. Iya Ya, betul dari Pak. bahasanya. Engkena, engkena mau nantinya nggak paham. Pak, iya. Gitu, nggak ngerti Iya nantinya jadi betul. miskonsepsi. Iya Ya, betul. kembali menyampaikan Mm-mm. ya bahwa si anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bila mana kita bisa merawat menjaganya, ini bisa menjadi aset nantinya ya. Dan doakan, dukung gitu ya. Dari sekolah juga mendukung, saya juga melakukan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat dengan guru yang lain juga, dan dengan pimpinan si A ini kondisinya seperti itu ya. Apabila mungkin nanti ada contoh pembelian seragam atau alat tulis, dan itu nanti bisa ditanggulangi oleh sekolah. Dan pimpinan juga mendukung, Bu. Alhamdulillah. Saat itu pimpinan kepala sekolah juga akhirnya memberikan santunan Hmm. bagi yatim piatu gitu ya. Itu eh, pasti selalu diadakan setiap tahunnya untuk diberikan santunan Ya. dari pimpinan juga. Kebetulan nih ke tanggal 1 Muharram ya Pak ya, bisa momen kita untuk bersedekah itu Pak. Betul, Bu ya. Iya Itu Pak. bisa alat tulis, bisa juga kalau kemarin terakhir itu diberikan ya amplop gitu ya, gitu. Ya, Di betul. siswa-siswa yang seperti itu. Mhm. Mungkin, terakhir ya Pak Chan di sini saya akan menanyakan nih, bagaimana solusi Bapak untuk menghadapi permasalahan tersebut dalam meningkatkan level? Level kan tadi Ya, Pak Chan itu kan levelnya 7 ya, tapi permasalahan levelnya 5, Bu. levelnya 5 ingin Ya, meningkatkan menjadi 7 ya. jadi 7. Bagaimana caranya atau menghadapi solusinya gitu Pak? Ya. Jadi dikarenakan di sini permasalahannya adalah motivasi intrinsik dari siswa itu ya, Bu ya. Hmm? Seperti yang saya sampaikan, saya akan mencoba untuk menjalin relasi, Bu, ya. Ya. Relasi dengan yang pertama teman sejawat atau guru, Mhm. dengan pimpinan, kemudian dengan orang tua, Iya. ya. Nah, itu segitiga itulah yang menjadi saya berharap menjadi motivasi tambah bagi si anak itu apabila merasa minder atau motivasinya rendah gitu ya. Sehingga menjadi support system yang baik, saling mendukung.
guru-guru bisa memahami, oh ternyata kondisi si A itu ternyata sedang seperti itu atau terpuruk gitu ya. Ditinggalkan orang tuanya, hidup dengan neneknya. Dan neneknya juga bisa memahami dan memberikan motivasi juga di rumah bila ada di rumah gitu ya saat sudah pulang di sekolah. Dan saya berharap hal ini bisa menjadikan peningkatan motivasi bagi siswa-siswa yang memiliki permasalahan ini. Dan saya sampaikan juga ya, permasalahan itu bukan terjadi pada satu dua siswa aja. Saya Banyak, sampaikan juga ya, ya ya, banyak Bu, ya Pak. hampir 50% lah setengahnya ya, setengahnya kondisinya Betul. seperti itu, setengahnya orang tuanya masih utuh gitu Bu. Oh gitu. Alhamdulillah. Setelah dimotivasi anaknya gimana Pak? Apakah dia rajin setelah mungkin apa namanya? Setelah kunjungan dari Pak Chan ya, mungkin di sini mungkin dia tambah rajin, tambah semangat lagi, berkat motivasi dan mungkin dari dewan guru atau rekan sejawat juga Gerak memberikan betul. perhatian juga kepada murid tersebut ya Pak. Ya, betul. Mhm. Ya, itu menjadi hal yang positif, Bu, ya. Dari semuanya juga yang saya sampaikan tadi banyak support juga ya. Mhm. Baik itu dari kepala sekolah dan itu bisa meningkatkan motivasi yang baik juga. Yang tadinya dia merasa mungkin merasa minder contoh ya, bisa Betul, terangkat, kemudian bisa berrelasi si anak itu dengan teman-temannya juga gitu ya. betul. Dan itu yang saya lihat setelah apa yang terjadi dan saya lakukan saat itu, Bu. Wah, Dan saya lakukan bersama rekan-rekan sejawat dan guru-guru yang lain juga. luar biasa, Pacan, ternyata permasalahan yang kita hadapi itu sangat kompleks ya, Pak. Yang dimana Betul, kita juga betul. harus siap untuk memberikan solusinya, bukan memberikan apa gitu, Pak ya. Jadi kita ini sebagai guru udah siap memberikan solusi, bukan memberikan hukuman ya, Pak ya. Betul, betul, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan saya sebagai coach. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah melakukan praktek coaching yang dimana kita akan bertukar peran. Nanti saya sebagai coachee dan mungkin Pak Chandra sebagai coach. Saya serahkan kepada Pak Chandra untuk menjadi coach. Silakan Pak Chandra, Baik, terima kasih. Judul yang kedua. judul yang kedua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan tugas coaching ya, di mana di sini nama saya Chandra Wiguna Umbara sebagai coach, kemudian ada Bu Heni Kurniasi sebagai coachingnya ya. Baiklah, kita mulai untuk coaching hari ini. Baik, selamat sore Bu Heni. Selamat sore Pak Chan. Apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Terlebih dahulu silakan Bu Heni untuk memperkenalkan dirinya dulu, tugasnya di mana dan mengajar apa. Silakan Bu Heni disampaikan. Oke, terima kasih Pak Chan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Heni Kurniasi, mengajar di SMP Negeri 2 Kaduhejo yang jauh di sana di atas gunung Pak. Di Yang gunung Bu ya, luar biasa. Anak atas gunung Bu. gunung, tidak jauh dari keramaian kota, jauh dari kebisingan kendaraan. Jadi anak-anak itu lebih fokus. Fokus dalam arti adem lah Pak, adem, Adam. adem banget. Kalau misalkan lagi musim, katanya musim kopi, dinginnya dingin banget, terus baunya bau kopi gitu Pak. Terus Wah, itu bisa menjadi ini ya, stimulus agar iya, badan kita bisa jadi rileks Bu ya. stimulus, betul. Jadi bisa Hmm. kita belajar KSE juga di sana, Ya, betul. pembelian. Jadi kalau misal di sana terkenalnya dengan duren, Pak, di kami. Wah, coba nanti Bu, saya saat berkunjung, nanti saat coaching, nanti Insya Allah, Pak, semoga nanti ke musim sana ikut durian. aja, Pak. Nah, ini kan Baik, Ibu Heni. iya belum belum musim, Pak. Nanti kalau Belum musim, musim. kalau Pacan lewat ke sekolah saya, itu pasti ngehaliliwir si duren itu, Pak. Musim duren, bau duren, Bu ya, wanginya Iya, Bu ya. Boleh, betul. boleh. Saya suka sekali, Bu. Nanti insya Allah Oke, apabila nanti ke iya. sana. Alhamdulillah. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPS dari tahun 2008, Pak, di sana. Wah,
Luar biasa dari 2008. 2008 saya baru lulus sekolah, Bu. Ya. Baru lulus SMA saya, Bu. Sebetulnya sebelumnya saya mengulang di SMK Negeri 1 Pandeglang dulu, Pak, dari tahun 2003. 2000 Sampai tahun berapa, Bu? sampai tahun 2008. 2008 aku Wah, pindah ke SMP. Saya ngehonor luar di SMK biasa. dulu, Pak, di situ. Mm. Dulu Luar masih biasa, Bu Heni. Ternyata ini adalah guru SMK juga ternyata Bu SMK, Heni ini ya. Pak. Jadi waktu kalaupun Luar ada biasa. yang ngajar ya sedikit-sedikit lah, lumayan kan honor di sana lumayan lama juga, Pak, gitu. Hmm, baik. Luar biasa pengalaman Bu Heni ini ya. Sudah puluhan tahun di dunia pendidikan. Baiklah. Selanjutnya Bu Heni, bagaimana keadaan sekolah Ibu saat ini di tahun ajaran baru ini, Bu? Alhamdulillah sekolah kami sedang melakukan hampir sama mungkin dengan Pak Chan di sini sedang melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dari hari Senin pada sebelumnya mungkin saya juga menjadi panitia Pak, menjadi panitia penerimaan siswa baru jadi saya tidak libur Pak Wah, dari luar biasa. tidak ada Luar libur. biasa. Heeh. Jadi, Senin kemarin juga, jadi ada langsung dilanjut oleh LDKS waktu minggu kemarin tuh Pak, nginep di sekolah semalam. Dinginnya Semalam. menggigil, betul betul banget di pegunungan tuh dingin banget, ya. Nah, Mhm. di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, maklum jauh di bukan nggak jauh banget sih di kota, cuman tingkatnya apa, di gunung mungkin ya. Kebetulan Baik. permasalahannya ini media pembelajaran, Pak, ya, yang saya Iya. hadapi. Ya, jadi ini kami ini sebetulnya kami dapat bantuan sebetulnya dari Mhm. pemerintah berupa Mhm. media pembelajaran Infokus. Itu ada Mhm. dua tadinya nih, Pak. Ya. Pas Lebaran kemarin itu ada yang nyuri, Pak. Si Apanya yang nyuri, Bu? si Infokus, Pak. Ke sekolah, dibobol gitu, Bu? Dibobol, Pak. Tapi tidak anehnya Hmm. tidak bertapak loh, nggak ada kakinya, nggak ada bekasnya gitu. Ah, Ternyata di iya. kacanya dipecahin gitu, dipecahin Hmm. ya. Jadi pantesan pintu nggak ada. Nah dari sana akhirnya permasalahan media yang kita hadapi Infokus 1 itu jadi rebutan rekan sejawat Dewan Guru gitu Pak gitu. Akhirnya Mhm. jadi pengen menunjukkan kegiatan pembelajaran yang baik, ingin beda dari yang lain gitu tadinya Pak gitu Baik. ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa akhirnya ya pakai media karton paling yang kita itu Pak. Mhm. Terus kita Iya. bawa ke apa anak-anak keluar lingkungan kelas. Anaknya ternyata lebih happy di luar lingkungan kelas Pak daripada di Di dalam. kelas. Iya, Iya. tapi kadang-kadang Iya. anak suka gini, "Bu, saya pengen seperti kelas itu loh, Bu. Pakai apa tuh, Bu? Pakai layar gede, Bu, layar tancap," katanya gitu. "Apa Pakai tuh?" layar tancap, Iya, pakai pengen infocus. iya, Pak, anak-anak itu Mhm. ada rasa ngiri ke kelas yang lain. Ternyata bukannya Mhm. kita nggak mau memberikan anak itu, apa, layar yang besar karena satu faktor Mhm. permasalahannya tadi media pembelajaran infokus Mhm. cuma satu, akhirnya kita ya gitu, Pak, giliran gitu. Kan saya ngajar Iya. 7, 8, 9, Pak. Ada berapa rombel, Bu, di sekolah Ibu? Eee, Semuanya. kebetulan hari ini kita, tahun ini, 7 rombel, Pak. 7 rombel. 7 Untuk rombel tahun ini. tahun 7 ini. aja kali 3 kelas ya. Mhm, Kelas 7, 8, 9. Lumayan banyak, Bu ya. Luar lumayan, biasa, Bu. luar Heeh. biasa. Nah, Iya, yang ingin saya tanyakan, Bu ya, apa, Pak? apakah apakah cukup itu ya? Akan ada 2 infocus, Bu ya? Iya, Apakah cukup 2 infocus itu untuk mengisi contohnya itu untuk minimal untuk ada yang rombel keseluruhan rombel itu, Bu? ya kalau masalah cukup, ya pasti tidak cukup, Pak. Ya tadi Mhm. makanya kita mensiasatinya itu menggunakan media yang tadi itu, secara sederhana kita menggunakan alat seperti karton, terus media ya kita keluar lingkungan kelas yang dimana mungkin untuk memberikan anak-anak itu tidak rasa jenuh juga Pak di kelas gitu. Tapi kadang-kadang Mhm. kadang-kadang, "Bu, sekali-kali dong Bu pakai infokus." Iya, nanti giliran Mhm. gurunya kan ada yang di sebelah, nanti kita gantian. Jadi kadang-kadang, "Ih,
pengen beli lah. Akhirnya kita pengen beli itu loh Pak, pengen beli Infocus, lagi nabung nih Pak, pengen beli Mungkin Infocus. Abu. Luar biasa perjuangannya. Hmm. Baik, Bu Heni, luar biasa permasalahannya. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi permasalahan di sekolah Ibu yang Ibu Heni dapatkan selain tadi media ya, penggunaan media Infocus itu atau teknologi? Iya, di sini mungkin permasalahan keduanya rekan sejawat yang belum bisa menguasai atau iptek gitu loh Pak tentang Mm-mm. media pembelajaran. Sekarang kan apalagi kita sudah dituntut mengisi PMN, kinerja, tambah anak-anak juga terbengkalai juga sebetulnya nih Pak karena tugas guru itu tambah banyak gitu loh. Apalagi dengan Mm-mm. eh, apa dengan ini apa guru gitu ya, guru itu kadang-kadang menggunakan iptek aja kurang gitu, kadang-kadang kegiatan pembelajarannya gitu Pak, bagaimana Mm-mm. kegiatan di sekolah ke anak itu biar anak tidak jenuh jenuh bagaimana solusinya, sebetulnya itu saja sih, rekan sejawat juga sih Pak, relasi gitu maksudnya. Baik. Berarti dari dua permasalahan yang Ibu sampaikan tadi mengenai media, kemudian ma ada juga Infocus malah dicuri, Bu ya. Itu juga permasalahan mungkin keamanan sekolah juga, Bu ya. Iya betul, Kemudian masih kurangnya teman sejawat iya, dalam penggunaan IT gitu ya. IT Nah, betul. dalam atau media gitu. Dari permasalahan-permasalahan yang Ibu sampaikan, mana permasalahan yang paling utama gitu ya, yang menurut Ibu betul-betul sangat penting untuk dicarikan solusinya? Ya, solusinya sebetulnya kalau yang kedua itu Pak Chan, itu, rekan sejawat. Yang di mana kadang-kadang rekan sejawat itu diajak, seperti, menggunakan IT, menggunakan Infocus, apalagi yang yang senior nih Pak. Kita kadang-kadang mengajak yang senior, satu mungkin dia sudah malas, bentar lagi mau pensiun gitu loh. Dia juga, "Ah udahlah nggak mau lah, bentar lagi juga saya mau pensiun," gitu kata gitu loh Pak. Terus kita kadang-kadang bingung juga kita sebagai ya disebut muda juga enggak gitu Pak. Tapi kita ini ingin mengajak ke yang lebih senior yang sebentar lagi ingin pensiun, bagaimana kita itu mengembangkan kinerja kita kepada anak dalam melalui IT, melalui Infocus, komputer dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak, dan solusinya mungkin di sini saya ingin agar kepala sekolah itu mengajak atau memberikan arahan. Kalau kita kan tidak punya wewenang ya Pak Chan. Betul, betul. Halo, Bu. Iya, ya Pak Chan. Selanjutnya, Bu, yang ingin saya sampaikan, tadi Ibu sudah memberikan solusinya ya, Mhm. mengenai bagaimana cara menghadapi, kemudian relasinya seperti apa, Ibu ya. Ya, Dari apa yang Ibu temukan, ya, menurut Ibu dalam penggunaan media ini berada di level berapa apabila saya berikan total maksimal poinnya itu 10? Berada di level berapa, Bu, di sekolah Ibu dalam penggunaan media teknologi ini dalam pembelajaran? waduh malu banget ya nih Pak pakai level-level. Jadi kalau ya menurut kalau perkiraan saya mungkin levelnya level 5 gitu ya Pak ya. Level 5, level 5 Pak. Sangat Baru hmm, setengahnya gitu, Bu ya, iya. berjalannya. Iya level 5 karena kita itu betul-betul apa butuh sosok atau butuh seseorang yang betul-betul IT-nya mampu untuk membimbing kami atau membina kami dalam proses tersebut gitu. Dalam arti untuk media pembelajaran IT, Pak, khususnya itu Ya. gitu. Tambah lagi Nah, mungkin apa namanya alatnya juga, Pak. Misal mm-mm. bantuan komputer, kan kita pengennya Bapak seperti SMK, Pak, ada ruang lab yang ber-AC Betul, dingin gitu. Kita kan nggak punya, Pak. Anak-anak itu betul-betul gaptek loh, Pak. betul, betul, betul. Hmm. Baik, bagaimana komunikasi Ibu dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri, Bu ya? Nah, tadi kan diminta untuk diajarkan. Nah, bagaimana solusi Ibu ke depannya, Bu, untuk pengembangan diri ini dalam peningkatan IT bagi masing-masing guru, Bu? Dengan cara apa, Ibu? Ya mungkin di sini ya kita belajar bersama, mengajak intinya lah, mengajak dalam arti kita itu bagaimana
agar kita ini cara pembelajarannya berkembang melalui IT, melalui media pembelajaran, dan juga kita mungkin lihat-lihat YouTube bagaimana melakukan pembelajaran yang asik gitu, yang enak di dalam kegiatan pembelajaran, yang dimana mungkin kita juga mengajak, juga bukan mengajak, mengajak rekan sejawat dan juga kepada kepala sekolah agar kepada yang mau pensiun itu Pak Acan, bagaimana sih solusinya? Kadang-kadang suka susah tuh yang mau pensiun dan udah senior itu, kadang-kadang udahlah itu mah bagian Bapak juga. Kadang-kadang saya juga, ih kesel juga sih nggak mau diajak untuk apa IT gitu pacar, mentang-mentang mau pensiun gitu. Padahal kita kan sebentar lagi kita mau pensiun, alangkah baiknya kalau kita itu menambah ilmu gitu, menambah Betul, ilmu betul. apalagi kita ini apa sedikit-sedikit laptop, sedikit-sedikit IT, sedikit-sedikit seminar, webinar dan lain sebagainya. Yang otomatis dituntut kita ini sebagai guru menambah ilmu IT-nya, mungkin itu saja mungkin. Luar biasa dari solusi-solusi yang Ibu sampaikan dari permasalahan yang tadi disampaikan ya. Setelah Ibu memberikan solusi ya dari permasalahan yang Ibu sampaikan mengenai penggunaan media teknologi dalam pembelajaran, Hmm. dari tadinya Ibu memberikan di poin kelima, apabila sudah dipraktikkan nanti Ibu berharap menjadi poin berapa, Bu? Ya, jangan terlalu tinggi banget ya kali mungkin Pak Chan ya. Kita menaik level ke 10 tinggi banget gitu ya. Karena nggak mungkin juga gitu. Kita level 7 aja deh Pak Chan. Naik Level ke level 7. mm, Ada peningkatan ya dari penggunaan IT, kemudian ya, penggunaan IT dari rekan sejawat, seperti itu, ya, Bu. betul. Seperti Mm-mm. itu. Baik, relasi Ibu dengan rekan sejawat sudah disampaikan, permasalahan dengan teman sejawat juga sudah disampaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya. Mhm. Tadi luar biasa Ibu memberikan solusi-solusi yang juga Ibu sampaikan ya. Mhm. Kemudian target Ibu juga yang ingin Ibu capai dari tadinya poin 5 Bu ya, ingin Ya, ditingkatkan menjadi poin 7 tujuh. dalam penggunaan teknologi ya. Betul. Luar biasa Bu Heni ya. Kegiatan coaching kita hari ini sangat bermakna sekali Bu Heni ya. Ternyata saya juga bisa memahami juga permasalahan yang Ibu Heni dapatkan di sekolah Ibu Heni di SMPN 2 Kaduhejo Bu ya, di gunung katanya tadi Bu Banyak ya. Pak Chan yang harus saya hadapi nih. Pernah Hmm. saya sedikit cerita nih Pak Chan ya. Ya, silakan Bu Heni. Nah, saya kan sekolahnya itu bergandeng berdampingan tetanggaan gitu sama Hmm. balai desa ceritanya nih Pak. Saya itu termasuk guru guru paling lama gitu di sana gitu kan. Hmm. Itu ada anak didik saya kebetulan main gitu Pak. Jadi memang belum di tembok, belum ada perbatasan antara blok blok-blokan gitu Pak ya. Ya, Anak didik saya itu anak laki-laki lah, mejana neuner gitu, Pak. ya. Nimpuk tuh, Pak, nimpuk pakai apa gitu nggak tahu ke balai desa, Hmm. ke Kenteng gitu. Itu Pak anak didik saya ditarik Pak ininya, Pak. Ditarik belakangnya, Hmm. sambil nangis si anak Hmm. anak didik saya itu cowok ya, Pak laki-laki, ditarik. Iya, Dia ditarik bajunya, lalu didorong ke ruang kami, Pak, ke ruang guru ceritanya. "Dit, iya. itu anak kamu," katanya gitu, Pak. Hmm. Didik katanya, ini. Saya kaget, saya berdiri tuh, "Astagfirullah, kenapa Pak?" Kataku gitu kan. "Ini Iya. didiknya, anak-anak Ibu nih," kata anak gitu ya. "Kenapa Pak?" Pas ditanya, dianya udah nangis Pak gitu, bukan ya gimana kan dia bilang apa namanya, syok gitu Pak. Gimana Hmm. pas ditanya "Astagfirullah Bapak, mendidik anak itu bukan tugas kami aja Pak," gitu kan. Ya itu anak mendidik anak itu tugas kita semuanya, apalagi kalau kita kan Bapak juga sebagai aparat ASN gitu loh. Kita mari kita sama-sama gitu, me apa, mendidik anak ini sampai membentuk karakter yang baik gitu. Ya saya juga agak marah juga loh Pak, Iya, betul, padahal itu betul. bukan anak kandung saya gitu loh Pak, tapi Hmm. rasa rasa dari dalam hati nurani kita itu langsung didorong, "Didik tuh," gitu gitu Pak. Jadi agak Betul. asa marah juga, saya juga anak didik saya digituin Pak, gitu loh. Padahal itu bukan
ya maksudnya maaf bukan anak kandung saya, tapi saya agak 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 nangis juga, anak didik saya digituin, Iya, Pak. "Didik sama ibu," betul. cenah itu anak ibu katanya gitu. "Ya Allah," kata aku gitu, "kok gini amat ya?" Ternyata berat juga menjadi seorang pendidik itu, Pak, ternyata gitu. Saya juga Betul. nangis juga gitu, itu sih. Iya. Aduh, saya juga kaget Bu mendengarnya gitu Bu ya, sampai seperti itu perlakuan Iya kepada itu anak di bawah umur masih sekolah iya kan Bu itu, ya. Kak. Iya Itu betul. diperlakukan seperti itu. Iya, itu. Makanya juga saya, "Ya Allah," kata aku gitu, "kok kok begini ya?" Padahal kita mari sama-sama sampai diginiin, "Pak, kita ini ngedidik anak ini, Bapak juga sama kan, balai desa, yang di mana yang untuk masyarakat juga gitu kan. Harus ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama Hmm. bergotong royong mendidik anak ini menjadi yang berkarakter yang baik," kata gitu-gitu. Hmm. Terus pas ditanya, sama guru yang udah lama di sana, orang situ gitu, asli orang situ. "Emang orangnya begitu?" katanya Bu Hen. "Nggak," kata aku begini amat ya, kasihan anak aku," gitu aku. Sampai Hmm. dilempar Pak, didorong Pak. "Didik Hmm. tuh," gitu, sampai didorong itu Pak anaknya gitu. Itu Hmm. pengalaman pertama saya ngajar di sana gitu. "Ih dasar Iya, ya," kata aku gitu, dalam arti gitu Pak. Itu aja mungkin Pak pengalaman aku juga rada emosi juga nih iya. ceritanya. Mm-mm. Luar biasa sekali Bu Heni ya. Mhm. Dari pengalaman yang paling pedih gitu ya. Kemudian anak didik diperlakukan seperti itu gitu Bu ya. Dan Iya, Ibu juga sudah melakukan komunikasi juga menyampaikan Bu ya untuk betul bekerja sama dalam mendidik tadi yang Ibu sampaikan Bu ya. betul. Mengajak bahwa setiap anak itu adalah tanggung jawab kita bersama dalam mendidik ya. Iya, Bukan hanya tugas guru yang Ibu sampaikan seperti itu betul tadi Bu? betul Pak. Luar biasa Ibu ya. Apa Tidak adanya Pak, nggak terasa dibuat-buat ya. Pak. Betul. Iya Pak, Jadi itu, sudah mengalir seperti apa yang dirasakan oleh Ibu ya Bu ya. Luar betul. biasa. Sangat bermakna sekali Bu ya. Mungkin ini akhir dari kegiatan coaching kita hari ini Bu ya. Saya Alhamdulillah, juga dapat amin. menggali permasalahan yang Ibu hadapi, yang pernah Ibu hadapi dan sudah memberikan solusi-solusi yang terbaik yang Ibu sampaikan juga pada coaching kita hari ini. Ya Baik, sama-sama. terima kasih Bu Heni untuk kegiatan kita hari ini. Sukses selalu ya. Amin amin. Assalamualaikum Macan juga sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Waalaikumsalam. Bu Heni. Waalaikumsalam. Kita pindah lagi nih Pak Chan. Pindah Bu.